Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada ya. Tetap semangat, tetap optimis. Hidup ini hanya sekali. Hidup ini penuhi dan warnai dengan kegembiraan. Jangan murung atas berbagai ancaman dan teror. Teror hanya sebatas online. Online, pinjol, pinjaman online. Ya, nggak usah dipikirin. Kali ini saya akan bahas gagal bayar pinjol Anda bermasalah besar. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini membuat kalian tidak ada rasa takut lagi menghadapi situasi apapun saat gagal bayar pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Channel YouTube yang mewaraskan kalian, membugarkan mental kalian semua, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Nah, sebelum saya ulas video yang tadi saya sampaikan di awal pertemuan kita, di awal jumpa kita lewat video kali ini, saya ingin mengajarkan kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya, itu sebagai tanda atau notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap harinya ya. Jadi Anda diberitahu dari YouTube langsung tanpa perlu cari jam berapa tayang video-video channel YouTube ini. Nah, kawan-kawan semua, Anda juga harus tergabung di grup Facebook Paguyuban Membahas Pinjol. Yang punya Facebook silahkan, link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Anda harus tergabung dan wajib tergabung ya, di grup WA PMP yang saya asuh. Nah, syarat untuk masuk atau tergabung memiliki kaos ini. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC. DC melihat nasabahnya pakai kaos ini, buru-buru balik, buru-buru pulang, nggak mau ribet gitu. Alhamdulillah, berarti termotivasi dengan baik. Nah, ingin memiliki kaosnya, hubungi nomor ini. Ya, ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Anda yang sudah memesannya, otomatis masuk ke grup WA yang saya asuh ini. Ada saya di sana, bisa ngobrol dengan saya langsung. Di grup tersebut ada juga para mentor dan teman-teman lainnya. Nah, kawan-kawan semua yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh mengikuti sesi sharing online melalui aplikasi Zoom Meeting. Dilaksanakan setiap pekannya di hari Rabu malam ya. Silakan Anda join. Di tempat lain sudah berbayar. Ini gratis, tidak dipungut bayaran untuk masuk atau join di acara Zoom Meeting ini ya. Rabu malam Kamis. Nah, Anda juga yang sudah tergabung di grup WA boleh memiliki ini. Stiker stok masuk, dilarang masuk. Artinya tidak sembarangan dan tidak boleh siapapun masuk, apalagi DC pinjol ke rumah Anda tanpa izin dari kalian. Kalau mereka masuk tanpa izin dan tetap merobos masuk, diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, di penjara itu DC pinjolnya ya. Dan pastikan Anda rekam, videokan sebagai alat bukti. Jangan diviralkan, tapi simpan untuk Anda melapor ke polisi. Selesai. Untuk memilikinya harus menjadi member WPMP dan hubungi nomor ini ya untuk memiliki stiker ini ya. Nah, simak videonya. Gagal bayar Anda ya bermasalah besar. Apa masalahnya? Simak videonya. Nah, kita lihat ya, kawan-kawan. Saya akan bacakan buat kalian. Ini adalah pertanyaan dari teman kita. Dapat email beginian, laporkan atau bagaimana? Nah, kita lihat ya. Bangsat, lihat aja. Nggak lu bayar pinjol, sekarang gua buat data lu malu. Nama baik lu gua udah buat lebih bangsat. Ingat lu, email lu udah gua salin atas persetujuan lu di awal pinjaman. Siap-siap aja lu bakal gua tagih ke kontak lu. Bakal banyak orang yang teror lu katanya. Dikirim via email dari yang namanya mafia pinjol. Ya, berarti yang ngirim ini ya itu lebih bangsat. Apa yang dibilang kita yang bangsat ya, dia lebih bangsat ya. Dengerin kawan-kawannya. Ini situasi gagal bayar.
Bukan situasi yang cukup mudah, bukan situasi yang mudah untuk ditaklukkan, bukan situasi yang gampang untuk dijinakkan. Situasi gagal bayar pinjol itu kan bermacam-macam. Akibatnya dari apa, penyebabnya seperti apa. Nah, ini saya akan telusuri satu-satu ya. Gagal bayar pinjol itu ada beberapa di antaranya kawan-kawan kita yang tidak tahu, kurang literasi. Tadinya dia berharap minjol itu cuma satu, tapi ternyata ketika dia klik satu aplikasi itu, turunannya ikutan diklik, itu kan keklik otomatis dan ikutan mencairkan. Ini nih, pahami dulu. Jadi niatnya satu aplikasi, ternyata ada aplikasi beranak pinak, beranak-anakannya lagi, yang ketika dia klik satu, muncul yang lainnya. Akhirnya, mau tidak mau, dia menerima, ya terpaksa transferan itu. Dari beberapa anak beranak aplikasi, yang ilegal pasti. Dan tenornya menyesakan, hanya 7 hari, bahkan 4 hari, 3 hari, sudah ditagih, sudah dikejar-kejar. Ini yang menyebabkan mereka stres. Mereka benar-benar putus asa. Bahkan diantaranya ada yang nekat mengakhiri hidup hanya gara-gara sudah tidak tahan dengan berbagai macam teror dan ancaman yang terjadi. Ini ya, teman-teman, belum lagi ada yang datanya diretas, lupa. Main klik aja itu di handphone, ada yang kirim pesan WA. Coba silakan diklik, klik undangan lah apalah, akhirnya kena phishing dan HP-nya kena retas. Ada juga yang dibohongi oleh temannya. Saya pinjam dulu akunnya dong, nanti saya bayar tiap bulannya. Ternyata sekali lancar, 2 kali lancar, 3 kali ngabur hilang. Ada seperti itu. Ada juga yang kena jerat joki dengan iming-iming manis bahwa pinjam di kami, saya jokiin. Ya, data aman, nanti tidak akan ditagih. Kalaupun ditagih, tolong kasih tahu kami. Ngambillah menggunakan jasa joki tersebut. Dengan pembagian 40% buat joki, 60% buat nasabah. Tapi ternyata ya tidak seperti yang ditawarkan sebelumnya. Ketika sudah gagal bayar, jokinya ngilang. Nasabahnya diblokir oleh jokinya. Dan alkisah, dia yang dikejar-kejar. Habis sudah. Jokinya kipas-kipas dengan 40% hasil pencairan. Cair misalnya 50 juta, 40% bisa kebayang berapa juta. Ya, nah itulah yang terjadi. Banyak sekali kisah-kisah gagal bayar yang memang pahit sekali sih. Apa penyebabnya itu sangat miris sekali. Kurang literasi. Makanya kenapa saya membuka channel YouTube ini khusus untuk mengedukasi kalian semua terkait bahaya pinjaman online. Mudorotnya pinjaman online. Makanya saya selalu menghimbau kepada teman-teman yang sudah terjerat, yang sudah masuk jebakan pinjaman online, sudah akhiri semua, jangan lagi Anda, intinya jangan berpetualang lah di pinjol, nggak ada jaminan bahwa Anda bakal dapat uang yang enak, uang yang berkah, uang yang tenang. Semuanya itu mudorot, hancur yang ada. Tidak ada pernah orang dapat uang dari pinjol hidupnya tenang. Tidak ada satu orang pun yang dapat uang dari pinjol lalu hidupnya fine-fine saja. Yang ada semuanya pada belangsak. Semuanya pada hancur. Terbukti. Banyak sekali teman-teman kita yang sudah terjerat pinjol sampai habis menjual harta bendanya, menggadaikan rumahnya, akhirnya terjual, menggadaikan kendaraannya, akhirnya terjual juga dan habis-habisan. Hanya karena ketidaktahuan. Nah, dalam kesempatan kali ini tadi yang saya perlihatkan ke kalian, itu loh cara menagih. Dan perlu Anda waspadai, karena ini sebagian adalah masalah besar bagi kalian yang gagal bayar pinjol. Namun, nanti saya akan kasih endingnya seperti apa. Harus bagaimana kalian menyikapinya ya. Gagal bayar pinjol, memang tadi seperti saya sebutkan, banyak hal penyebabnya. Nah, kita tinggal breakdown bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Cukup simpel, cukup mudah, dan berbagai cara sudah sering saya sampaikan di beberapa konten YouTube atau video-video sebelum ini ya. Pertama, Anda yakin dan pasti gagal bayar, alias tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Ingat, kali pertama yang Anda lakukan, Anda pasang aplikasi seperti Truecaller. Ini untuk mengantisipasi efek kejut atau kejutan-kejutan saat gagal bayar. Pakai aplikasi tersebut yang insya Allah ada setting, jadi semua panggilan yang tidak ada Anda save atau Anda simpan nomor tersebut dipastikan akan tertolak. Ya, aman itu. Jadi Anda tidak perlu takut lagi banyak telepon. Jadi cukup berdering sekali langsung hilang.
Aman ya. Nah, kedua, amankan sosial media. Jadi jangan dululah bersosmed ya ketika situasi gagal bayar, dan buat privasi. Jadi akunnya di privat. Hanya teman-teman Anda, kolega Anda yang ada di friend list teman Anda lah yang bisa melihat update status dan sebagainya. Paham? 3, nggak usah direspon. Jangan merespon WA atau apapun yang masuk terkait masalah penagihan. Cukup Anda lihat lalu Anda blokir report. Lakukan itu terus-menerus sampai benar-benar Anda yakin dan pasti. Dan itu sebenarnya untuk melatih kalian semua. Dengan memblokir report, itu untuk melatih tangan Anda dilatih. Untuk melatih kesabaran kalian juga. Berapa kali mereka kirim ya Anda blokir report. 10 kali Anda blokir report. Sehari 50 kali Anda blokir report. Sehari 100 kali Anda blokir report. Sudah, sehebat apa mereka punya, sebanyak apapun mereka punya nomor, Anda lah yang lebih aktif lagi memblokir report. Keren kan? Pastikan itu lakukan. Jangan ragu. Keempat, Anda pasang status di WhatsApp, status WA, bahwa data saya digunakan oleh pihak lain, diretas dan sebagainya, untuk melakukan pinjaman online. Dan bila kedapatan Anda mendapatkan pesan-pesan yang tidak menyenangkan atas penagihan saya, mohon abaikan karena itu bukan dari saya, bukan ulah saya, bukan dari pinjaman online yang saya lakukan. Bilang seperti itu. Bikin status itu 30 hari berturut-turut agar Anda tidak bentrok dengan teman. Agar teman Anda paham bahwa ini adalah bukan karena kalian, tapi data Anda diretas atau dibajak. Nah, itu. Buat seperti itu, kawan. Jangan ragu, lakukan seperti itu mulai sekarang juga. Ya, tadi 4 poin tadi yang saya sebutkan. Mudah-mudahan meminimalisir rasa takut, rasa khawatir, sekaligus efek kejut yang akan terjadi dari teman-teman kalian yang akan kaget menerima pesan-pesan yang aneh-aneh ya. Nggak usah takut. Gagal bayar berdampak cukup serius untuk para debt collector. Gagal bayar tidak berdampak serius untuk Anda. Paling Anda gagal bayar itu hanya masuk slik OJK. Terus Anda juga mungkin disebar-sebar, bisa jadi ya. Tapi nggak usah takut. Ya biarin saja, masuk slik OJK bodo amat, nggak usah pusing. Tapi gagal bayar berdampak cukup serius buat para DC-nya. Mereka jadi debt collector, pinjaman online, itu pegang namanya beban tagih. Yang diberikan beban tagih tersebut berupa tagihan-tagihan, akun-akun tagihan untuk ditagih oleh mereka, ya, termasuk pada Anda. Jadi kalau Anda tidak bisa ditagih alias gagal bayar, tentunya mereka mendapat status jadi gagal tagih. Nah, gagal tagih ini berakibat atau berimbas mereka dipecat dari pekerjaannya. Tidak bekerja lagi. Itu imbasnya. Artinya berpengaruh terhadap pendapatan dan berpengaruh terhadap penghidupan mereka. Benar nggak? Anda gagal bayar kan tidak ngaruh. Masih tetap bekerja di tempat Anda sekarang ini. Masih tetap makan, minum, masih tetap ngasih anak jajan, masih tetap ngasih anak SPP, masih tetap ngasih istri untuk beli kebutuhan dan sebagainya di dapur. Hah? Apa yang Anda takutkan? Tinggal bagaimana menghadapi situasi ini, menghadapi apapun rencana-rencana dari para debt collector ini dengan cara-cara yang menakutkan sekalipun, Anda hadapi bareng-bareng. Makanya, dalam situasi gagal bayar, dipastikan Anda tergabung dalam suatu komunitas. Tergabung dalam suatu wadah atau komunitas yang menyehatkan, bukan komunitas yang menyesatkan. Hati-hati. Banyak sekali sekarang para joki berkeliaran, memanfaatkan situasi gagal bayar, memanfaatkan situasi kebingungan. Banyak sudah yang terjerat. Ya, jasa gagal bayar tidak akan pernah ditagih, bisa gasak limit. Hati-hati. Di grup yang saya buat, grup WA yang saya buat, tidak ada itu gasak-gasak, semuanya sudah tobat. Kita hanya komunitas untuk saling menguatkan, saling mengedukasi, memberikan pengetahuan-pengetahuan, anti riba, tidak minjol lagi, tidak ngutang riba lagi. Itu baru komunitas yang keren. Komunitas yang benar-benar menyegarkan pikiran. Komunitas yang memotivasi kita. Bukan komunitas-komunitas masuk ke grup yang isinya joki. Semua hati-hati. Banyak sekarang yang mengaku bisa backup gagal bayar Anda. Gagal bayar Anda, kami backup. Kalau ada kolektor datang, kami telepon. Anda bayar sekian. 30%, 25% dari total tagihan. Gila itu namanya. Oke, kawan-kawan, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan silakan ya Anda join di grup WA PMP. Nah, untuk masuk atau join di grup WA PMP, nah ini nih ada yang jalan-jalan warna merah tadi. Silakan Anda hubungi ya. WA
chat only, nggak usah ditelepon, karena itu nomor admin ya, dan dia juga menerima untuk member ya banyak sekali setiap harinya. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, tolong feedback terbaik, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun, Anda tidak takut dengan teror-teror yang mereka lakukan. Anda sudah paham untuk menjinakkan seperti apa tadi. Silakan tonton lagi ya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, seperti biasa sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari yang tadi kita lihat saya bacakan. Bahwa mereka mengancam tahu email akan menyebar kontak. Bodoh amat ya. Bohong. Bohong. Mereka nggak punya kapasitas dan kemampuan untuk menyebar luaskan seperti itu. Mereka nggak punya kapasitas. Mereka hanya nakutin Anda. Hanya membuat Anda takut untuk menggiring untuk Anda segera bayar. Dari kemarin takut mulu. Gak usah takut. Yang perlu takut mereka. Gagal bayar Anda berarti gagal tagih bagi mereka. Gagal tagih bagi mereka di perusahaan mereka dipecat. Auto dipecat. Anda gagal bayar. Enggak kan, nggak dipecat. Biasa saja masih kerja. Oke? Jelas ya? Mudah-mudahan refresh pikiran Anda kembali. Itu saja yang ingin saya pompa semangat kalian. Agar kalian tidak lagi merasa takut. Ya, jangan sendirian. Jangan merasa sendirian. Gabung di grup WA. Anda tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Di grup WA PMP yang saya asuh, hubungi nomor yang tadi jalan-jalan warna merah. Silakan ya. Itu saja yang ingin saya bawakan. Saya undur pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.